Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan beberapa ayat yang ada di dalam perikop ini. Ayat 18, 19, dan 20. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena dia menyampaikan sebuah kebenaran. Dan orang yang mendengar kebenaran itu tidak terima. Tidak mau kalau keburukannya, kalau dosanya itu ditegur. Sehingga dalam hati berencana untuk melakukan pembunuhan kepada Yohanes dan mencari-cari kesempatan. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan kesempatan itu. Dan akhirnya mereka mengeksekusi dan Yohanes pun akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara, sungguh tragis memang di dalam kehidupan ini. Tidak heran kenapa banyak orang tidak mau menyampaikan kebenaran yang benar-benar benar. Ya, kalau kita melihat misalnya di dalam kisah Alkitab hari ini, orang yang menyampaikan kebenaran justru dibunuh. Orang yang menyampaikan sesuatu yang baik malah dimusuhi. Orang yang menyampaikan sesuatu yang benar malah dianggap sebagai musuh. Hal ini juga sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ketika kita tahu sebuah kebenaran dan kemudian kita menegur atau menasehati atau menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, tidak semua orang akan menerimanya. Bahkan tidak jarang mereka menganggap kita iri, ya, kita merasa orang lain itu menginginkan posisi kita hari ini. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang lain ketika seseorang itu ditegur atau dinasihati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita mau belajar ya. Yang pertama, ketika kita mau menyampaikan kebenaran, kita harus siap segala konsekuensi yang akan kita terima. Kalau orang bijak ditegur, dinasihati, dia akan bersyukur, dia akan senang dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Tetapi tidak dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, ya, bijak pasti versinya bodoh ya. Orang bodoh ketika dinasihati, dia akan melawan. Dia akan memberontak. Karena apa? Mereka merasa dirinya benar. Sehingga orang yang menasihati malah bisa dijadikan sebagai musuh.
Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, kita harus siap, ya. Kalau orang lain tidak suka dengan kita, kalau orang lain jadi tidak dekat dengan kita karena kita menyampaikan kebenaran. Tapi nggak apa-apa, ketika kebenaran itu perlu disampaikan, ya sampaikan. Karena kerinduan kita orang lain juga mengetahui kebenaran yang benar-benar benar. Yang kedua, belajar dari kisah ini, ketika kita diingatkan pilihannya, ya tentunya ada beberapa macam. Yang pertama, seperti tadi di awal, mau mendengar dan berubah, ya, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Tapi pilihan yang lain juga melawan dan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, yang akhirnya menaruh kebencian, menaruh dendam, dan akhirnya berbuah kejahatan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara posisi kita hari ini di mana. Jika posisi kita sebagai orang yang menyampaikan kebenaran, tetaplah sampaikan kebenaran jika memang itu benar-benar benar. Jangan ragu, jangan takut, sampaikanlah. Jika engkau mengasihinya, jika engkau mencintainya, tegurlah. Tapi jika engkau tidak mengasihi dan mencintainya, maka engkau pun akan membiarkan dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang ditegur, mari kita belajar. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang berani menegur kita, berani menasehati kita. Artinya dia sayang sama kita. Artinya dia mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan malah memusuhinya atau menjelek-jelekkan masa lalunya. Mari kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Memang kita nggak sempurna, ya betul. Kadang kita selalu mengukur diri kita itu lebih baik. Tidak, ya. Siapapun kita pasti punya masa lalu. Siapapun kita pasti punya kesalahan. Bedanya adalah diperbaiki atau tidak. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, lah mau gimana, begitu ya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, mari kita perbaiki. Dan jangan melihat seseorang itu berdasarkan masa lalunya saja. Nggak usahlah kau ngomong, hidupmu pun nggak lebih baiknya dariku. Wah, kalau udah begitu sudah susah itu saudara untuk kita mengalami kebaikan dan perubahan. Kita nggak akan pernah berubah. Ketika kita selalu merasa diri kita lebih baik, kita merasa diri kita lebih hebat. Hati-hati, ya. Hati-hati. Dari nasihat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, mari di dalam melakukan kehendak Tuhan memang tidak mudah, tapi Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Siapapun kita hari ini, baik yang menasehati maupun yang dinasehati, marilah kita belajar, ya. Sesuatu yang baik dalam setiap nasihat, sesuatu yang baik dalam setiap keputusan yang selanjutnya akan kita ambil. Dan kiranya kita menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Bersyukurlah kalau ada orang yang berani menegur dan menasehati kita, ya. Tapi kita harus waspada ketika kita tahu kita berbuat salah dan teman kita justru mendukung kita. Berarti mereka sedang menjerumuskan kita. Terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menjadi rekan, sahabat, keluarga yang boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar, tidak mudah memang melakukan firman-Mu. Tapi kami percaya Engkau yang akan menolong dan memampukan kami. Kami mau berdoa untuk saudara, rekan, atau siapapun Tuhan yang menjadi orang yang berani menasehati, menegur akan kesalahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka. Terus Tuhan pakai untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang benar. Dan tolonglah kami yang dinasehati, yang diingat-ingatkan, yang ditegur. Kami juga boleh menyadari, kami juga boleh introspeksi di dalam diri kami. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh mengalami perubahan. Sehingga hidup kami juga boleh mengalami
mengalami kasih setia dari Tuhan, dan kami bersyukur karena sebelum Engkau yang menegur kami, Engkau pakai orang-orang di sekitar kami untuk mengingat-ingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati relasi, persahabatan, kekeluargaan yang terbangun. Jika ada salah kata, salah sikap, salah pikiran, salah perbuatan, Engkau juga yang menolong kami untuk kami boleh saling memahami satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.